Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan kita yang ke-6 ya. Pembahasan kita tentang produk bank syariah. Oke, ini merupakan pokok bahasan yang bakal kita bahas di pertemuan ini. Yang pertama adalah al-wadiyah. Kemudian yang kedua adalah pembiayaan dengan bagi hasil. Kemudian yang ketiga adalah produk bayi al-murabahah. Kemudian yang terakhir adalah bayi as-salam. Oke, yang pertama adalah produk al-wadiyah atau simpanan. Jadi di produk al-wadiyah ini sendiri dia diartikan adalah titipan murni. Jadi titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik itu secara individu ataupun dengan berbadan hukum, yang dimana harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sesuai dengan si penitip kehendaki. Jadi di sini untuk penerima simpanan ini adalah disebut sebagai al-amanah, di mana adalah tangan amanah. Kemudian seiring waktu berjalan, kemudian al-amanah di sini berubah menjadi yad ad-damanah. Oke, untuk di al-wadiyah ini sendiri di dalam proses penyimpanan atau penyimpanan dana di sini si penyimpan itu tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan si penyimpan ya. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian ataupun kecerobohan dari yang bersangkutan dalam proses barang itu dititip. Kemudian di sini pihak bank atau yat damana di sini merupakan itu bisa memanfaatkan. Jadi bisa memanfaatkan dana yang ada atau simpanan yang ada itu agar keberlangsungan perekonomian. Jadi agar tidak menganggur, dana yang ada itu dimanfaatkan. Jadi pemanfaatan di sini bisa dalam bentuk simpanan giro dan tabungan, kemudian deposito berjangka, itu yang bisa digunakan atau dimanfaatkan dari hasil dana simpanan tersebut. Kemudian keuntungan ataupun kerugian itu ditanggung oleh pihak yat damanah, atau dalam hal ini kalau zaman sekarang itu adalah pihak bank syariah itu sendiri. Jadi di sini pihak pemberi amanah akan mendapat insentif atau bonus dari giro wadiyah. Jadi ketika ada suatu proses pemanfaatan tadi yang saya katakan dalam bentuk simpanan giro, nanti dari simpanan giro itu ada semacam insentif ataupun bonus yang dapat digunakan, dapat diberikan kepada si penyimpan dana. Jadi dalam hal ini bonus dari berapa persen bonus yang didapatkan itu tidak bisa dikatakan di awal perjanjian, karena ini tergantung karena ini jumlahnya pun belum diketahui. Jadi tidak diketahui berapa jumlah yang pasti yang akan didapatkan ketika dalam proses ini simpanan ataupun al-wadiyah ini dimanfaatkan kembali atau dikelola kembali dalam bentuk simpanan giro dan sebagainya. Kemudian jadi di sini tidak ada perjanjian terlebih dahulu, baik itu nominal ataupun persentase, dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang. Jadi tidak ada berapa jumlah pasti yang bakal diterima oleh si penyimpan atau si penyimpan dana ketika dana simpanan dia itu dikelola. Jadi tidak ditahu berapa yang bakal diterima. Jadi nanti ketika barang uang tersebut dikelola, kemudian ada insentif ataupun bonus, baru akan diserahkan kepada si penyimpan. Jadi jumlahnya pun belum diketahui di awal perjanjian. Nah, ini adalah merupakan contoh dari perhitungan
Giro Wadia. Jadi misalkan di sini adalah Tuan Baris memiliki rekening giro Wadia di bank muamalat dengan rata-rata saldo rata-ratanya itu sebesar 1 juta ya di bulan Mei tahun 2002. Kemudian bonus yang diberikan BMS kepada nasabah sebesar 30% dengan saldo rata-rata ini ada ketika bank ingin. Ini 30% ini bukan di awal ya. 30% ini ketika sudah ada duit, misalnya sudah ada hasil dari perhitungan gironya, baru berapa persen yang bakal diberikan oleh si pihak bank. Kemudian dengan saldo rata-rata minimal misalnya 500.000. Kemudian diasumsikan dana giro Wadia di sini sebesar 500 juta. Kemudian pendapatan dari BMS dan penggunaan giro Wadia ini adalah sebesar 20 juta. Jadi berapa jumlah bonus yang bisa diterima oleh Tuan Waris di sini di akhir bulan Mei 2002. Jadi bonus yang diterima ini cara perhitungannya adalah 1 juta. 1 juta sini merupakan jumlah rata-rata, jumlah saldo rata-rata dari rekening giro dari Tuan Baris. Kemudian dibagi dengan 500 juta di sini merupakan dana giro Wadia dari bank BMS di sini ya, bank muamalat. Kemudian dikali dengan 20 juta ini adalah pendapatan dari penggunaan giro. Jadi pendapatan dari penggunaan giro yang si penyimpan tadi ya. Kemudian dikali dengan 30%. Ini sebesar 12.000. Jadi 12.000 adalah bonus yang bisa diterima oleh Tuan Baris dari uang yang ia simpan di bank tersebut gitu. Kemudian ini merupakan perhitungan dari keuntungan tabungan dari mudharabah. Jadi sebenarnya ini kurang lebih sama ya. Jadi cuma di sini ada berapa persen dari deposan yang diberikan, ada 40%, 60%. Jadi 40% untuk bank, kemudian 60% untuk si penyimpan. Jadi di sini contohnya adalah Tuan daerah ini memiliki tabungan di Bank Syariah Pangkal Pinang, di mana pada bulan Juni 2002 saldo rata-rata tabungan itu sebesar 10 juta. Kemudian pembagian bagi hasil atau nisbah di sini itu 40-60%. Jadi 40% untuk bank, 60% untuk nasabah. Kemudian di sini ada saldo rata-rata dari per bulan dari bank tersebut itu sebesar 10 juta. Kemudian pendapatan bank dari hasil itu adalah sebesar 40 juta. Jadi berapa keuntungan yang bisa diterima oleh si nasabah, yaitu 10 juta. 10 juta di sini merupakan saldo rata-rata ya, sama dengan perhitungan tadi di giro Wadia. Kemudian dibahagi dengan 10 juta. 10 juta di sini 10 miliar di sini adalah saldo rata-rata. Saldo rata-rata dari bank syariah itu sendiri sebesar 10 miliar. Jadi 10 juta dibagi dengan 10 miliar dikali dengan 40 juta. 40 juta ini adalah pendapatan bank dari hasil penggunaan Al-Wadia tadi. Kemudian dikali dengan 60%. Jadi 60% ini adalah bagian yang akan diterima oleh hasil pembagian tadi ya, 40-60%. Jadi sebesar 24.000. Jadi ini adalah keuntungan dari si nasabah, atau dalam hal ini adalah tuan daerah nih. Jadi begitulah perhitungannya. Kemudian di sini keuntungan dari deposito. Jadi kita ketika melakukan deposito dari mudharabah, di sini ada Tuan Rahman di sini memiliki deposito sebesar 100 juta. Kemudian untuk jangka waktu 1 bulan di bank syariah. Kemudian bagi hasil atau nisbah antara bank syariah dengan nasabah 45-55%. Ini sebenarnya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama perhitungannya. Jadi berapa saldo. Jadi kalau kayak yang di sini ya, kalau kayak tabungan mudharabah di sini 10 juta itu merupakan saldo rata-rata tabungan. Nah, kalau di deposito mudharabah di sini
itu merupakan saldo deposito. Jadi berapa depositonya, sebesar berapa deposito dibahagi dengan 10 juta, ini merupakan deposito rata-rata di bank tersebut, kemudian dikali dengan 500 juta. Jadi 500 juta ini merupakan pendapatan yang dibagi hasilkan dari wadiah atau simpanan, dikali dengan 55%. Jadi 45% ke bank, 55% ke nasabah. Kemudian hasilnya adalah 2.750.000. Ini yang adalah keuntungan deposito mudharabah yang bisa diterima oleh nasabah. Jadi gini, kurang lebih seperti ini adalah perhitungan dari keuntungan deposito mudharabah. Nah, di sini ada pembiayaan dengan bagi hasil. Jadi pembagian dengan bagi hasil di sini merupakan ada, saya bisa bacakan di sini, adalah penyaluran dana dalam bank konvensional dikenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dana diistilahkan adalah pembiayaan. Jika dalam konvensional keuntungan diperoleh dari bunga, namun di sini kalau di bank syariah itu penerapannya adalah bagi hasil. Jadi di sini ada empat akad dari pembiayaan bagi hasil. Ada al-musyarakah, kemudian al-mudarabah, kemudian al-musa'arah, kemudian al-musaqah. Jadi di al-musyarakah di sini merupakan itu akad kerjasama. Jadi akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih yang melakukan usaha tertentu. Jadi masing-masing pihak itu memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan ataupun risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jadi al-musyarakah di sini adalah suatu bentuk akad yang dilakukan oleh dua belah pihak, ya, dua pihak yang saling bekerja sama untuk melakukan sebuah usaha tertentu, di mana masing-masing pihak dia memberikan dana dengan tentu kesepakatannya di sini keuntungan ataupun kerugian akan ditanggung bersama. Kemudian ada al-mudarabah. Jadi al-mudarabah di sini adalah suatu bentuk kerjasama antar dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola yang bertanggung jawab. Jadi al-mudarabah di sini adalah suatu bentuk akad antara dua belah pihak yang saling bekerja sama, di mana pihak pertama itu adalah dia menyediakan modal, kemudian pihak kedua adalah pengelola. Jadi keuntungannya pun akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara si pemilik modal dengan si pengelola. Untuk kerugiannya ini sendiri tentu akan ditanggung oleh si pemilik modal apabila kerugian tersebut diakibatkan atas kelalaian dari si pengelola. Jadi kalau kelalaian dari apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka pengelola yang akan bertanggung jawab, seperti itu. Jadi saya ralat kembali bahwa al-mudarabah di sini adalah suatu bentuk akad di mana si pihak pertama di sini menyediakan modal, kemudian pihak kedua di sini adalah sebagai pengelola, itu hanya sebagai pengelola saja, tidak menyediakan dana. Jadi keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian kerugian yang tanggung adalah siapa yang kelalaian siapa. Jadi kalau kerugian diakibatkan kelalaian dari pihak pemilik modal, maka pemilik modal yang akan bertanggung jawab atau akan bertanggung jawab. Kemudian apabila si pengelola, maka si pengelola yang bertanggung jawab, seperti itu. Kemudian al-muza'arah di sini, al-muza'arah di sini merupakan kerjasama pengolahan pertanian
antara pemilik lahan dengan penggarap. Jadi pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Jadi al-muzaharah di sini bentuk kerjasama. Jadi misalkan di dunia pertanian, misalnya ada si pemilik lahan, misalnya di pedesaan ya, ada pemilik lahan, dia akan memberikan lahannya untuk dikerjakan oleh penggarap, di mana si penggarap akan melakukan pekerjaannya dengan menanam sesuai apa yang diinginkan oleh yang pemilik lahan. Jadi untuk imbalannya itu ada bagian tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dengan si penggarap. Kemudian al-musyakkah. Al-musyakkah di sini merupakan bagian dari al-muzaharah, di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Jadi kalau di sini al-musyakkah ini sendiri, kalau yang penyiraman dan pemeliharaan itu dari pihak penggarap. Jadi imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi kalau al-muzaharah ditentukan sesuai dengan keinginan dari si pemilik lahan. Kalau al-musyakkah ini dia penggarap yang tentu di dalamnya dia punya andil dalam bentuk peralatan ataupun pemeliharaan. Jadi sehingga persentase imbalan itu sesuai dengan berapa yang ia kerjakan. Jadi sudah antara ada kontrak kerjasama di antara pihak pemilik lahan dengan penggarap. Itu al-musyakkah. Kemudian di sini ada produk dari bai al-murabahah. Jadi bai al-murabahah di sini merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan. Disepakati dalam hal ini pembeli harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli, kemudian ditambah dengan keuntungan yang ia inginkan. Jadi di sini sebagai contoh ada ilustrasi seperti ini. Nyonya Pariani memerlukan sebuah mobil dengan nilai 30 juta, di mana jika Bank Syariah membiayai pembelian mobil tersebut, maka Bank Syariah mengharapkan suatu keuntungan sebesar 6 juta. Dia mengharapkan dari proses peminjaman uang sebesar 30 juta itu ada keuntungan sebesar 6 juta selama 3 tahun. Maka harga yang ditetapkan oleh Nyonya Pariani adalah 36 juta. Kemudian jika nasabah setuju, maka nasabah dapat mencicil dengan angsuran 1 juta per bulan yang diperoleh dari 36 juta. Jadi 36 juta selama 36 bulan itu 3 tahun dengan kepada Bank Syariah Tanjung Padang. Jadi ya kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Kemudian yang keempat ada produk bai as-salam. Jadi bai as-salam di sini merupakan pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis ataupun kualitas dan jumlah barang, dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Jadi ini adalah bentuk pembelian yang dimana barang diserahkan itu di kemudian hari, tetapi itu sudah jelas jumlah barangnya, kuantitasnya jelas, kualitasnya jelas, hukum pembayarannya pun jelas gitu. Jadi contohnya di sini, seorang petani lada yang bernama Tuan Ivan Pratama hendak menanam lada dan membutuhkan dana sebesar 200 juta untuk 1 hektar. Bank Syariah atau Buali di sini menyetujui dan melakukan akad di mana Bank Syariah atau Buali akan membeli hasil lada tersebut sebanyak 10 ton dengan harga 200 juta. Pada saat jatuh tempo, petani harus menyerahkan lada sebanyak 10 ton. Kemudian Bank Syariah atau Buali dapat menjual lada tersebut dengan harga yang relatif lebih tinggi, misalnya sebesar 25.000 per kilo. Dengan demikian penghasilan bank jadi 10 ton itu tersebut dikali dengan 25 ini sudah hasil ketika lada tersebut sudah ada hasil ya. Ada hasil, kemudian pihak bank bisa melakukan penjualan kembali dengan harga yang tentu dan harga yang ia
ia kehendaki. Jadi hasilnya sebesar 250 juta. Jadi di sini bank mendapatkan keuntungan sebesar 50 juta dari proses peminjaman yang dilakukan oleh Tuan Ivan Pratama sebesar 200 juta. Jadi dia pinjam 200 juta, kemudian jadi ini si peminjam membutuhkan dana sebesar 200 juta, kemudian dia kelola kebunnya. Kemudian ketika jatuh tempo, maka harus ketika sudah ada hasil, maka ia akan memberikan kepada bank sesuai dengan jumlah dana yang ia pinjamkan, kayak gitu. Dia akan serahkan pada saat jatuh tempo, akan menyerahkan dana lada sebanyak 10 ton. Jadi sudah ada kesepakatan misalnya di awal proses peminjaman dari Tuan Ivan Pratama dengan pihak bank, bahwa di kemudian hari jika lada ini sudah siap untuk panen, ia akan mendapatkan, atau bank akan mendapatkan sebanyak 10 ton lada, yang dimana harganya sebesar 200 juta. Kemudian 200 juta tersebut ketika bank akan melakukan penjualan kembali, itu terserah dari bank. Yang penting dimana bank tersebut sudah mendapatkan dananya kembali sebesar, keuntungannya pun sudah tidak ada hubungannya dengan si pemilik dana, kayak gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa teman-teman tanyakan di voice. Terima kasih.